Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sukses bagi para pekerja keras dan pejuang keluarga dan masa depan. Ya, kita ngobrol santai guys. Kita bakal bahas temanya itu tentang kiriman keluarga bagi para laki-laki yang berprofesi sebagai ABK, yang kiriman keluarganya ataupun jatah keluarga untuk istri dan anak di rumah itu telat. Ya, kita bakal bahas dan kasih pencerahan buat para istri yang suaminya bekerja sebagai ABK di kapal ikan. Ya, ntar dulu nyalain rokok dulu guys. Oke, langsung aja dor. Ya, jadi ada salah satu teman saya ya yang bekerja di kapal ikan, dan dia sudah 3 sampai 4 bulanan istrinya belum dikirimin uang guys. Ya kan, otomatis kan pusing, ya kan, otomatis pusing karena keperluan hidup setiap harinya itu pasti ada ya, makan, biaya anak, jajan anak, dan keperluan rumah lah, intinya gitulah ya. Pasti paham lah buat para ibu-ibu rumah tangga, pasti paham. Saya juga sangat paham dan sangat prihatin ya. Jadi banyak problem-problem yang terjadi untuk para istri-istri pelaut yang suaminya masih jadi ABK di salah satu kapal ikan ataupun perusahaan ikan ya, yang ada di Jakarta ataupun di Bali ataupun dimanapun. Pasti banyak banget yang mengeluhkan seperti itu ya. Terus solusinya gimana sih, solusinya kan kayak gitu. Nah, terus solusinya gimana kan kayak gitu. Memang saya kasih tahu buat para istri pelaut, harus digarisbawain ini ya, harus tahu dan harus paham tentang bagaimana peraturan di perusahaan tempat suami ibu-ibu itu bekerja, ataupun teman-teman sekalian ya yang suaminya bekerja sebagai ABK. Harus paham prosedur dan aturan perusahaan itu. Ada perusahaan yang aturannya begini. Jadi suami yang mau berangkat ya ke laut itu pasti ada jatah bon-bonan ya. Oke guys, solusinya seperti ini. Jadi perusahaan itu ada yang ngasih bon-bonan setelah ABK itu berangkat ataupun yang bisa dikenal lepas tali ya. Jadi ada yang bon-bonannya 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Itu tergantung kontrak kerjanya, lamanya berapa ya. Karena perusahaan pasti mengasih bon-bonan itu tergantung skill juga. Bagi yang non ataupun belajar ABK itu mungkin 5 juta 6 juta bisa ya. Bagi yang sudah senior yang bisa punya skill dari yang jadi mekanik, bosman, tukang proses dan lain sebagainya, koki, wakil, itu berbeda guys, jangan disamain ya. Jadi jangan sampai iri dan jangan sampai gagal paham. Jadi harus simak video ini sampai selesai biar paham ya. Dan seumpama wakilnya itu dikasih bon-bonan 10 juta ya, dan belanjaan itu udah mungkin dia pegang 2 juta ataupun 1 juta buat berbelanja dan sisanya buat kiriman keluarga ya. Dan itu ada yang cuma ngasih pas waktu berangkat aja guys ya, dan setelah 3 bulan 4 bulan tuh nggak bisa kirim, itu ada yang seperti itu ya. Dan juga ada yang 3 bulan sampai 4 bulan itu ada rekomendasi dari kapten, itu ada, itu kalau kaptennya baik ya. Jadi kadang-kadang kita punya kabar ya, apa namanya, di rumah ada sebuah problem kepentingan yang bersangkutan dengan materi, itu pastikan ya namanya istri itu punya uang pasti dikasih sama suaminya ya kan. Dengan suaminya sedang bekerja
sebagai ABK. Jadi otomatis dengan berbagai cara itu, entah itu titip pesan sama teman ataupun tetangga yang satu profesi, yang satu perusahaan, untuk menitipkan sebuah amanat omongan ya, yang bisa disampaikan secara langsung ya, itu bisa terjadi. Nah setelah itu, setelah mendengar sebuah kabar itu, pastikan dia menyambangi kaptennya. Saya punya keluarga di rumah, ada sebuah problem yang bersangkutan dengan materi, mohon dibantu rekomendasinya kepada perusahaan yang berwenang ya, contohnya pengurus itu yang mengelola ya. Jadi kalau pengurus, callingnya itu langsung sama kapten di laut. ABK itu nggak bisa ya, ada pun tapi nggak banyak yang seperti itu. Itu tergantung orangnya yang udah bekerja di situ, ngabdi lama atau enggak, kayak gitu. Nah biasanya kapten itu jawabnya enak, oke nanti saya omongin ya. Itu berkata-kata oke, kadang-kadang kita udah berpuas diri ya. Tapi namanya orang itu nggak sama guys ya. Kita punya sebuah hati nurani, semua itu kita punya, tapi titik levelnya itu berbeda ya. Ada yang punya kelebihan tentang sebuah perbuatan sosial, membantu dan peduli satu sama lain, itu alhamdulillah. Tapi ada juga yang tidak peduli dengan sebuah penderitaan orang lain, itu banyak sekali ya. Jadi jangan kaget ya. Kadang-kadang katanya ya nanti dikirim, sampai terjadilah finish kontrak dan tanya kepada sebuah keluarganya ataupun istri dan anaknya, gimana kiriman ayah udah sampai belum, pas bulan ini tanggal ini saya udah rekomendasi sama kapten, dan sang istri menjawab nggak ada kiriman. Nah itu kita tahu kan, titik level hati nurani setiap orang itu berbeda ya, itu harus paham. Dan ada juga yang amanah, bisa menyampaikan sebuah informasi kepada pengurus bahwa ABK atas nama A atau B ya, alamat ini sedang membutuhkan sebuah bantuan yang bersangkutan dengan materi, mohon dibantu ya. Itu bisa terjadi yang seperti itu ya, alhamdulillah. Tapi banyak yang nggak terjadi juga banyak sekali ya. Sang istri pasti di rumah itu dia lagi pusing mikirin sebuah kebutuhan keluarga, makan sehari-hari anak dan kebutuhan anak dari sekolah dan sebagaimana yang kita rasakan sama lah ya. Kita semua yang punya keluarga pasti kita tahu sebuah kebutuhan itu apa sih, karena itu laki-laki bekerja itu membanting tulang, berjuang mati-mati itu buat siapa sih? Itu pasti buat keluarga. Jadi para istri jangan sampai berprasangka buruk kepada suami. Wah kerja di laut 10 bulan ini ya, 4 bulan belum kita kasih kiriman dan lain sebagainya ya. Itu jangan sampai berprasangka buruk. Dan pesan saya, selalu doain suami anda yang sebagai profesi di laut, doain semoga selalu sehat dan dilancarkan dan dimudahkan untuk mencari rezeki ya. Karena setiap laki-laki itu selalu berjuang untuk membahagiakan sebuah keluarga. Oke? Dan solusinya seperti apa? Sabar. Itu dia kata-kata yang terakhir ya. Kita menantang sebuah prosedur, sebuah aturan itu nggak bisa, kecuali kita punya titel di perusahaan itu. Kalau kita sekelas semua pekerja, jadi kita pekerja di sebuah perusahaan, kita berarti ekor. Yang namanya ekor pasti kita nurut sama kepalanya. Jadi perusahaan itu punya konsekuensinya masing-masing. Gak peduli kamu kerja sama saya ya harus kamu finish kontrak kayak gitu. Setelah finish kontrak saya bayar hak kamu. Itu rata-rata ada yang konsekuensi seperti itu, prosedur seperti itu. Itu sangat menyakitkan, tapi itu sebuah pilihan yang harus kita laksanakan. Kita nggak bisa bantah, namanya kita juga butuh pekerjaan itu, kayak gitu. Solusinya ya bagi para istri ya, mungkin ya namanya ekonomi kita nggak ada yang tahu dan nggak mungkin sama. Mungkin ada sanak family yang punya rezeki lebih, bisa pinjam dulu setelah nanti suami pulang dan finish kontrak, mendapatkan rezeki yang berkah, bisa diganti ya. Itu sebuah solusi. Dan semua istrinya itu punya nomor pengurusnya, itu juga bisa ditelepon. Tapi kebanyakan juga ada juga pengurus yang nggak peduli, jadi sulit juga. Gambarnya seperti sulit juga. No, ini suaminya belum pulang kok minta uang terus, gini. Ya kalau suaminya nggak ada apa-apa, nggak ada problem apa-apa di laut ya,
Jadi buat para istri itu harus paham, sebuah profesi di laut itu dunia yang sangat-sangat keras ya. Dalam keras itu bukan keras kejam, itu enggak. Namanya kalau kerja di kapal, kalau makan itu mungkin nggak bakal kekurangan guys. Dalam arti keras, kabar nggak ada ya, nggak bisa nerima kabar setiap hari, nggak bisa ya, kayak gitu. Dan sebuah profesi itu bisa dinamakan, saya sebut keras, itu banyak sebuah problem guys. Sebuah problemnya itu kadang ada tidak kecocokan pendapat sesama kru ABK yang menimbulkan sebuah kekerasan, itu pun terjadi ya. Itu mungkin suatu alasan perusahaan bisa menahan, itu juga bisa terjadi kayak gitu guys. Juga nggak kurang masalah kasus seperti itu, nggak kurang. ABK pun berjuta-juta sampai 20 juta, ternyata dia nggak finish kontrak, dia punya problem di kapal, dia malas-malesan, nggak mau mancing, dia ada problem dan nggak punya hubungan baik sama kapten ya. Ada juga yang mencolok, kaptennya nggak ini. Mohon maaf ya, saya nggak membela sebuah profesi personal, itu enggak. ABK tanggung jawabnya seperti apa itu kita harus tahu, wakil prosedurnya dan tanggung jawab seperti apa juga harus dipahami, dan kapten itu sebagai nahkoda kapal, orang nomor 1 di kapal, itu tanggung jawabnya seperti apa juga harus dipahami. Jadi setiap profesi itu sebuah tanggung jawab yang berbeda-beda ya, dan bebannya itu juga berbeda-beda. Jadi kita jangan saling mencela dan jangan saling menjatuhkan profesi orang lain, karena setiap tanggung jawab itu ada sebuah beban yang dipikul oleh masing-masing pekerja itu ya. Jadi buat para istri selalu berdoa yang terbaik dan selalu mendoakan yang terbaik, semoga suaminya yang masih berjuang selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kedepannya para pelaut Indonesia dan para pekerja ABK Indonesia semakin sejahtera dan semakin diberi sebuah rekomendasi ataupun solusi bagi para pemangku jabatan yang di bidangnya seperti itu. Ada penanganan yang lebih khusus ya, solusinya seperti apa buat para pelaut Indonesia yang sangat-sangat luar biasa besarnya guys ya. Sangat banyak dan sangat dominan banget itu ya. Para yang masih muda, yang udah tua, bahkan sampai ada yang 50 tahun itu masih ada yang sebagai profesi sebagai pelaut, masih banyak guys ya. Jadi pekerjaan itu sangat penting ya. Semoga pemerintah itu bisa mencarikan solusi yang terbaik ya, amin. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Semoga banyak teman-teman yang terbantu, banyak teman-teman yang menjadi paham yang sebelumnya belum paham ya guys ya. Oke, terima kasih.